Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue suka iri deh sama orang yang keluarganya tuh adem ayem aja, yang bisa diajak seru-seruan atau sekedar cerita sehari-hari gitu. Kalau kata orang mah, keluarga cemara. Sebelum cerita panjang kali lebar sama dengan luas, kenalan dulu kali ya biar sayang. Uhuy, halo kak, gue Caca. Tapi bukan Caca Marica Hei Hei ya. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman hidup saat gue masih kecil. Dan pengalaman ini sama sekali gak bisa gue lupain sampai hari ini. Seperti yang sering kita dengar, rumah yang nyaman menjadikan anak punya mental yang stabil. Nah, sayangnya rumah gue sendiri gak bisa dikatakan nyaman. Awal cerita ini bermula dari papa gue yang kena PHK dari kantornya dan selingkuh sama perempuan lain. Padahal kehidupan gue sebelumnya baik-baik aja. Gue selalu dapet apa yang gue mau. Dan sering jalan-jalan juga sama mama papa. Tapi setelah mama tahu kalau papa selingkuh dan udah jadi pengangguran, akhirnya mama milih buat cerai. Saat itu gue ikut tinggal bareng sama mama. Dan usia gue masih 11 tahun. Selama mama dan papa pisah, mama lumayan kesulitan tuh dari segi ekonomi. Karena penghasilan dari pekerjaannya kurang nutup untuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikan gue. Tapi entah kenapa, setiap gue ada kebutuhan, mama selalu ada aja caranya buat nyediain semua itu. Sampai suatu hari, gue lihat mama lagi chatan sama seorang kakek-kakek. Kenapa gue tahu itu kakek-kakek? Karena dari gambar profilnya tuh foto muka dia lagi selfie. Singkat cerita, kita pergi untuk ketemu sama si kakek ini. Sebut aja namanya Goni. Bodo amat lah, biar kayak karung Goni lah tuh kakek-kakek. Sebel banget gue soalnya kalau inget dia. Nah, kita ketemu di salah satu mall gitu buat makan bareng. Dengan posisi duduk, gue diapit sama mama di sebelah kiri gue dan si aki-aki ini di sebelah kanan gue. Sepanjang hari itu, mereka ngobrol kayak biasa setelah makan. Tapi si aki-aki ini kadang megang-megang paha gue. Sebenarnya gue ngerasa agak risih dari situ. Tapi gue pikir, ya mungkin dia cuma lagi keinget aja sama cucunya kali ya. Jadi gue gak ngerasa curiga yang terlalu gimana-gimana. Dia juga baik sih, karena pulangnya gue dikasih coklat. 2 hari kemudian, gue datang ke wisuda tante gue. Dan setelah hari itu, mama ngajak gue lagi nih buat ketemu sama si kakek. Hari itu gue lagi pakai dress yang dibeliin bokap gue. Dressnya cantik banget. Dan gue lagi suka banget pakai baju itu. Dressnya itu panjangnya sebawah lutut. Dan menurut gue masih sangat sopan sih untuk dipakai anak usia 11 tahun. Waktu itu kita mau pergi ke suatu tempat pakai mobil. Dan biasanya si kakek ini duduk di depan, mama yang nyetir dan gue di jok belakang. Tapi kali ini si kakek udah lebih dulu duduk di jok belakang. Dan entah kenapa si mama nih tiba-tiba punya alasan buat pergi dulu. Terus ninggalin gue cuman berdua sama si kakek ini di dalam mobil. Ya udah tuh, gue sama dia akhirnya nunggu mama duduk sampingan di dalam mobil. Gue agak merasa ganjel sih sebenarnya, karena si kakek ini tuh dari awal senyum-senyum terus. Terus dia basa-basi lah, bilang katanya dress gue bagus dan nunjuk bunga yang ada di dada gue. Tapi lama-lama tangannya dia kurang ajar woi. Tiba-tiba dia pegang dada gue coba, dan berusaha buat nyium gue di bibir. Gila, gimana gue nggak shock coba? Badan gue nge-freeze dan gue bingung banget sama apa yang sedang terjadi. Secara gue baru usia 11 tahun waktu itu. Gak lama kemudian, nyokap gue datang. Si kakek langsung melepas badan gue dan seolah nggak terjadi apa-apa. Saat itu gue takut banget. Gue mau cerita, tapi nggak tahu gimana cara gue nyeritainnya. Dan gue takut mama gue nggak percaya. Terus masih di hari yang sama, kita pergi ke mall dan dia beliin gue HP hari itu. Posisi duduk kita masih sama. Dia masih di jok belakang dan sampingan sama gue. Karena di jok sebelah supir lagi penuh sama barang belanjaan yang kita beli di mall tadi. Kita mampir dulu tuh ke suatu tempat waktu itu. Dan entah kenapa mama beralasan lagi mau turun buat beli ini itu. Yang gue juga gak tahu deh tuh dia mau beli apa saat itu, karena pikiran gue berantakan banget. Gue bilang ke mama, gue mau ikut. Tapi mama malah marahin gue. Katanya harus nemenin si kakek. Kasian kalau orang tuanya ditinggal sendiri. Gue takut banget. Tapi mama gak mau kalah. Dia gak mau tahu, pokoknya gue harus tetap di mobil. Pas mama mau pergi, si kakek malah ngelus kepala gue. Katanya gini, gak apa-apa ya Cak, mama cuman sebentar kok. Caca di sini aja temenin kakek. Terus tangannya turun ke pundak dan meremas tangan gue. Karena gue gak berhasil bikin mama bawa gue pergi dari mobil itu, dan masih gak tahu gimana caranya gue cerita soal kejadian sebelumnya, akhirnya dengan terpaksa gue tetap di dalam mobil itu.
tangan si tua bangka itu masih megangin gue. Dan kali ini tangan dia mulai masuk ke dalam baju. Terus megang-megang bagian tubuh gue yang gak boleh dipegang. Gue nge-freeze waktu itu. Gue bener-bener gak tahu harus ngelakuin apa. Gue berusaha buat berontak, tapi tenaga dia masih lebih besar daripada gue. Dan dia ngomong kayak, dikit doang kok ini. Terus dia juga nyuruh gue buat pegang celananya. Yang, ya kalian tau lah arahnya kemana. Rasanya saat itu gue kayak pengen meledak, pengen marah, takut, dan merasa jijik. Akhirnya pulang-pulang, gue nangis sejadi-jadinya. Gue ngerasa bersalah banget, karena gue gak bisa ngebela diri gue sendiri. Gak bisa ngebebasin cengkraman orang tua itu sendiri. Gue juga merasa kotor dan jijik sama badan gue sendiri. Tapi gue juga ngerasa gak boleh ada orang yang tahu saat itu, karena gue ngerasa itu adalah aib. Sampai akhirnya, waktu itu kita pergi ke rumah nenek dan ketemu sama tante gue yang habis wisuda. Tante gue ini tiba-tiba kayak mengendus seolah nyium sesuatu. Kok kayak ada bau aki-aki sih? Kata dia gitu. Terus dia endus lah satu-satu keponakannya. Dan akhirnya dia nemu, ternyata sumber baunya itu dari gue. Di saat waktu kosong, sepupu dan adik-adik gue semua lagi pada main. Tapi gue sendiri gak ikut. Dan cuma duduk aja bengong sendiri. Si tante nyamperin gue. Dan dia nanyain, kamu kenapa? Kok gak ikut main? Lagi ada yang dipikirin? Habis dimarahin mama ya? Kata dia bercanda. Tapi gue gak ketawa. Dan mungkin dia malah ngeliat gue kayak mau nangis. Akhirnya kita pindah ke tempat sepi, dimana cuma ada gue dan tante doang di sana. Terus pelan-pelan, sambil nahan nangis, gue ceritain semua kejadian sama si aki-aki itu ke tante gue. Si tante langsung shock dong, dan bilang kalau apa yang dilakuin sama si kakek itu keterlaluan. Akhirnya dia langsung nyamperin mama gue, dan ceritain semuanya. Mama langsung nangis dan meluk gue, terus minta maaf, karena dia ngerasa lalai udah gak bisa ngejagain anaknya dengan baik. Dia bilang, dia juga gak kepikiran kalau si kakek bisa melakukan hal seperti itu. Mama mengira kalau selama ini si kakek baik ke keluarga kita cuman karena dia keinget sama anak perempuannya yang ada di kampung. Tapi ternyata enggak. Dan sebagai ganti dari semua bantuan yang udah dikasih kakek ke keluarga kita, itu rusaknya mental gue karena udah diperlakukan tidak senonoh sama si kakek itu. Besoknya, mama langsung ribut sama si kakek dan balikin semua barang yang pernah dikasih kakek itu ke dia. Terus kita putus kontak sampai sekarang. Gak tahu deh tuh, si kakek bejat itu masih hidup atau enggak. Jujur gue sedih banget, karena saat kejadian itu, gue lagi pakai dress yang dibeliin papa. Dan setelah kejadian itu, sekalipun gue udah gak pernah nyentuh dress itu lagi. Padahal dulu gue suka banget sama dress itu. Gue merasa sangat jijik sama diri sendiri. Karena badan gue udah dijamah sama orang lain tanpa keinginan gue sendiri. Dan gue gak mau keluar ketemu laki-laki selama beberapa bulan setelah kejadian itu. Setelah tumbuh besar, gue baru sadar kalau kejadian kayak gini itu bukan aib dan perlu banget diceritain ke orang terdekat, bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Dan perasaan jijik ke diri sendiri itu juga seharusnya nggak perlu, karena sebenarnya kita adalah korban. Saran gue buat orang tua di luar sana, tolong jaga baik-baik anak kalian, tetap berada di jarak pandang yang aman, karena kita nggak tahu potensi bahaya apa yang ada di sekitar mereka dan siapa yang bisa melakukan itu ke mereka. Dan buat semua survivor kasus pelecehan, kalian wajib lapor dan gak usah merasa malu, karena kita adalah korban, dan itu bukanlah aib. Segitu aja cerita dari gue. Stay safe and sound guys. Bye-bye!